Wah, sepertinya berantakan semua nih. Aku atur. Kamu lagi ngapain? Aku mau atur kartu ini sesuai materi sorting yang diajarkan pada David tadi. Tapi aku kok nggak ngerti ya. Kalau gitu, mending kita belajar bareng. Sama siapa? Sama Exi, Noella, sama Nicole. Ayo. Hai, halo Sobat Kelas Ayu dan Pak David. Kami dari kelompok 5 kelas 10G. Nah, tadi kita sudah lihat bersama kan bahwa Pratama sedang kesusahan mengurutkan kartu menggunakan metode sorting. Karena ia tidak paham dengan penjelasan Pak David. Dari tadi kita bahas sorting terus, tapi sorting itu apa sih? Nah, daripada kita bingung, mari kihas. Mari kita bahas. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. I've been really trying. Saat merapikan sesuatu, misalnya mengurutkan kartu dari angka terkecil hingga angka yang terbesar, kemudian mengurutkan seri buku dari seri pertama hingga seri ke-7, kemudian berbaris dari yang pendek ke tinggi. Itu semua merupakan proses sorting atau pengurutan. Seperti namanya, sorting adalah pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Secara sistematis, posisi objek diperbaiki dengan melakukan pertukaran posisi dua buah objek. Hal ini dilakukan secara terus-menerus hingga semua posisi objek benar. Kalau tersalah ingat tuh ada beberapa teknik pengurutan tuh. Bubble sort, insert and sort, quick sort, bird sort, dan select and sort. Kalau yang Pak David ajar tuh insert and sama select and sort. Betul tuh. Dalam kasus yang dialami kamu tadi Pratama, kita bisa menerapkan berpikir secara komputasional dengan menggunakan teknik insertion sort untuk memecahkan masalah. Insertion sort itu sendiri adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk permasalahan pengurutan dalam list atau daftar objek. Jadi di insertion sort itu kita mengurutkan listnya dengan cara menyisipkan elemen satu persatu berdasarkan besar kecilnya elemen tersebut hingga semua elemen menjadi list yang terurut. Ada istilah yang namanya ascending atau mengurutkan elemen list dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi, tahap pertama yang kita harus lakukan adalah dengan membaca suatu elemen dengan elemen yang berdekatan. Apabila elemen saat ini lebih kecil, maka elemen yang lebih kecil ini akan ditukar dengan elemen yang lebih besar, lalu dibandingkan dengan elemen-elemen yang sebelumnya sudah terurut. Sedangkan jika elemen tersebut lebih besar dibandingkan sebelumnya, maka iterasi berhenti. Jadi, mengurutkan atau sorting ini harus kita jalankan satu persatu hingga semuanya terurut. Nah, biar kalian gak bingung terus, kita langsung aja yuk bahas menggunakan kasus yang dialami oleh Pratama tadi, yaitu kasus mengurutkan kartu yang acak. Jadi teman-teman, di sini sudah ada 5 kartu yang tersisa. Ada kartu 4, 5, 9, 8, dan 7. Gimana ya? Langkah-langkah untuk menyelesaikan urutan kartu yang acak ini dengan menggunakan teknik insertion sort. Setelah ini kita akan bahas bersama dengan saya, Niko, dan Pratama. Jadi pada proses iterasi yang pertama, kita ambil kartu kedua. Nah, di sini kita tahu bahwa 4 itu lebih kecil daripada 5. Maka urutannya tetap 4 dan 5. Terus proses iterasi kedua, kita ambil kartu ketiga yaitu 9. Lalu kita bandingkan nih dengan bilangan sebelumnya atau kartu sebelumnya yaitu 5. Karena 5 lebih kecil dari 9, jadi kartunya tetap dalam posisi 4, 5, 9, 8, dan 7. Selanjutnya proses iterasi ketiga. Di proses ini kita ambil kartu keempat yaitu 8. Lalu kita bandingkan dengan kartu sebelumnya. Kita tahu 9 lebih besar dari 8. Jadi kita tukar urutan jadi 4, 5, 8, 9. Lalu kita bandingkan lagi. Apakah kartu 8 itu lebih kecil daripada 5? Jika tidak, maka urutannya sama seperti ini. Jadi guys, memindahkan kartu 8 tadi menjadi di antara 5 dan 9 disebut penyisipan atau insertion. Oh yo, makanya dia nama tuh insert and sort. Iya Pratama,
Karena insertion artinya menyisipkan, jadi insertion sort adalah mengurutkan list atau elemen dengan cara membandingkan lalu menyisipkan list atau elemen yang sudah tersedia. Di proses iterasi yang keempat, kita ambil kartu kelima, yaitu 7. Kemudian kita bandingkan. 9 lebih besar daripada 7. Maka kita letakkan angka 7 di antara 8 dan 9. Kemudian kita bandingkan lagi. 8 lebih besar daripada 7. Maka kita letakkan 7 di antara 5 dan 8. Nah, kalau kartunya sudah urut begini Pratama, berarti masalahnya udah clear deh. Oh yo, makasih yo Kam. Sekarang saya sudah lebih paham tentang sorting. Oke guys, jadi apakah kalian sudah lebih mengerti tentang sorting, terutama algoritma insertion sort? Nah, biar kalian gak lupa, kita review dikit dulu yuk tentang sorting. Sorting adalah salah satu penerapan algoritma dasar dalam berpikir komputasional. Jadi singkatnya, sorting itu proses mengatur sekumpulan objek menurut aturan atau susunan tertentu. Dalam sorting sendiri terdapat beberapa teknik atau algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan proses pengurutan. Salah satunya seperti tadi yang telah kita bahas, yaitu insertion sort. Dan penerapannya berupa menyusun kartu. Insertion sort kita lakukan dengan cara mengurutkan list dengan menyisipkan elemen satu persatu dari besar ke kecil atau sebaliknya sehingga menjadi list yang urut. Sekian dulu pembahasan dari kelompok kami, semoga video ini berkenan bagi Pak David dan sobat sekalian. Dan maaf jika ada beberapa kata yang salah atau kurang berkenan. Akhir kata kami sampaikan, Terima kasih.